Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Fahri Zaman dengan NIM 204230202 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya membuat video kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Kesusastraan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah kesusastraan yang ada di Indonesia. Sebelum kita mempelajari tentang sejarah kesusastraan yang ada di Indonesia, perlu kita ketahui bahwasanya sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang segala sesuatu atau segala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Dan untuk kesusastraan adalah merupakan ilmu atau pengetahuan tentang segala hal yang bertalian dengan susastra. Ini juga merupakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan susastra adalah karya sastra yang isi dan bentuknya sangat bermakna. Dan susastra ini ada yang berupa ungkapan atau pengalaman jiwa manusia yang ditimba atau diambil dari kehidupan dan kemudian direka atau direkam ataupun juga disusun untuk menjadi sebuah karya sastra. Dan perlu kita ketahui bahwasanya awal mula lahirnya sastra di Indonesia ada beberapa pendapat dari beberapa ahli sastra di Indonesia, yaitu muncullah beberapa nama seperti Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, beliau berpendapat bahwasanya sastra Indonesia lahir dari sudut pandang ketika lahirnya negara Indonesia, yaitu negara Indonesia lahir pada tahun 1945. Kemudian ini juga diselaraskan dengan pengakuan resmi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan setelahnya ada juga menurut Umar Junus. Menurut Umar Junus ini, sastra Indonesia baru atau ada setelah bahasa Indonesia itu resmi diresmikan, yaitu pada tahun 1928 atau bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Sebelum disahkan, menurut Umar Junus, karya-karya sebelumnya atau karya-karya sastra sebelumnya dinamakan dengan sastra Melayu modern. Adapun juga menurut Ajib Rosidi. Menurut Ajib Rosidi berpendapat bahwasanya karya sastra atau sastra Indonesia lahir pada tahun 1922 berdasarkan dengan kesadaran kebangsaan pemuda Indonesia dalam karya-karyanya. Adapun yang terakhir menurut Ateo berpendapat bahwasanya pendapatnya itu sama dengan Ajib Rosidi. Setelah itu ada juga periodisasi sastra. Periodisasi sastra atau bisa kita sebut dengan pembabakan sastra atau lebih tepatnya dengan materi yang akan kita sampaikan, yaitu pembabakan sastra yang ada di Indonesia atau periodisasi sastra yang ada di Indonesia adalah bagian dari waktu yang dikuasai oleh sistem norma-norma sastra serta konvensi-konvensi sastra. Pembabakan ini memungkinkan kita untuk melacak munculnya atau meluasnya keberagaman integrasi dan lenyapnya norma-norma tersebut. Periodisasi sastra memiliki tujuan untuk memudahkan kita dalam mengembangkan sejarah sastra serta untuk membantu penciptaan karya sastra baru. Pembabakan periode sastra di Indonesia dapat berdasarkan dengan waktu-waktu angkatan-angkatan atau tahapan. Jadi ada beberapa pengelompokan atau klasifikasi tentang pembabakan periodisasi sastra yang ada di Indonesia. Berikut adalah klasifikasi atau periodisasi sastra berdasarkan waktu. Yang pertama ada dari tahun 1850 sampai tahun 1933, dan kemudian ada dari tahun 1933 sampai dengan tahun 1942, dan dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1961, dan dari tahun 1961 sampai tahun 1971, dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1998, dan dari tahun 1998 sampai sekarang. Adapun juga beberapa kenyataan yang kita ketahui atau yang telah saya cari, tercatat ada 5 angkatan yang muncul
pada rentang waktu sekitar 10 sampai 15 tahun, sehingga dapat disusun periodisasi sejarah sastra yang di Indonesia atau klasifikasi sejarah periodisasi sejarah sastra yang di Indonesia sebagai yang akan saya sebutkan, yaitu ada dari tahun 1900-an, yaitu yang bisa kita sebut sebagai sastra awal, dan ada dari tahun 1920 sampai tahun 1942 yaitu sastra balai pustaka, dan ada dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1942 yaitu sastra bujangga baru, dan ada juga dari sastra angkatan 45 yaitu dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1955, dan ada juga dari sastra generasi kisah yaitu pada tahun 1955 sampai tahun 1965, dan yang terakhir ada dari sastra horizon yaitu pada tahun 1966. Adapun juga menurut ahli yaitu Jacob Sumarjo, yaitu didasarkan dari nama badan penerbitan yang menyelenggarakan karya para sastrawan seperti penerbit Balai Pustaka, Majalah Kisah, Majalah Pujangga Baru, dan Majalah Horizon. Akan tetapi pada angkatan 45 menggunakan tahun Revolusi Indonesia. Adapun juga penamaan angkatan 66 itu dicetuskan oleh HB Jassin dengan merujuk pada gerakan politik yang ada di Indonesia sekitar tahun 1966 tersebut. Bisa kita simpulkan dari pendapat-pendapat pakar di atas, ada juga klasifikasi menurut pakar-pakar di atas atau yang bisa kita kelompokkan dari beberapa pakar-pakar di atas, yaitu dari angkatan yang pertama yaitu dari angkatan Balai Pustaka, yang kedua dari angkatan Pujangga Baru, ada dari angkatan 45 dan dari angkatan 50-an dan angkatan 60-an, dan kemudian yang terakhir ada angkatan kontemporer atau dari tahun setelah dari angkatan 60-an yaitu tahun 70-an sampai dengan sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang telah memberikan saya keringanan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.